Minta tolong aku tanyakan dengan PSO ini di mana gitu. Karena itu pertanggungjawaban, bukan hanya dikejar. Berarti nanti dikejar ya Bu Elik dari penunjang. Semua maaf ya Bu. Jadi semua KSO itu nanti kita pelajari bersama. Nah termasuk saya mau buka lagi yang hemodialisa karena tidak mudah ini. Beriringan dari pelayanan penunjang dengan satu orang teknis keuangan untuk kesana kemari. Sampai ke perhimpunan dokter ginjalnya untuk urus itu. Jadi yang selanjutnya ya tadi cetak KSO, seluruh KSO dikumpulin, evaluasi keuangan di setiap bidang. Nah barang, alur barang berarti di semua bidang. Semua di situ, saya maunya memang tertuju di satu, jadi biar mudah. Nggak ada lagi yang bidang ini bisa makan, itu nggak bisa makan di saat rapat. Jadi di Ibu Daraya nanti berarti atas instruksi dari kami dan Pak Kabaknya. Terus saya ini semua barang selain barang ini belanja, kok dapat minta barang di sini sulit sekali ya? Saya maunya di ruang Dahlia itu untuk sekretaris akreditasi, komite medik, komite keperawatan, minta mejanya kemana, yang siapin mejanya siapa, yang belinya siapa. Kalau kita nggak sendiri, genjar-genjar nggak akan bisa. Sekretaris akreditasi. Kalau nggak ada si penggerak untuk ini. Baik, misalnya saya suruh Vin datain apa yang diperlukan di situ, dispenser, kipas, AC, meja. Berarti langsung ke penunjang ACC, berarti ke saya. Tapi sebenarnya bagaimanapun biar penunjang tahu, setidaknya hanya tanda tangan. Oh ini yang mau dibeli. Jangan sampai seperti ini. Ventilator rupanya ada nih, nganggaran. Jangan sampai ventilator pelaksanaannya punya Pak Abi, Pak Nandu, Nani, Bu Sofi, ya kan? Tapi barangnya itu milik Pak Santo. Nah, misalnya, jadi barang itu datang pastinya pelayanan kasih tahu. Bu Helen, Pak Tanto, ini nih ada ventilator. Nah, apa yang dikerjakan oleh yang pemilik alat? Memastikan alat itu bisa dioperasikan, memastikan SDM-nya itu bisa pakai, memastikan orangnya tidak pulang sebelum alatnya diserahkan. Dengan begitu, sama-sama. Karena tidak bisa itu hanya milik punya Bu Sopi, karena Bu Sopi dan Bu Nani dokternya yang dilatih, perawatnya yang dilatih, alatnya rusak, bingung gitu. Jadi seperti itu semuanya, semua barang milik Pak Tanto dengan Bu Helen, tetapi yang menggunakannya itu Bu Dewi, usernya di pelayanan, maintenance-nya di penunjang. Makanya berarti semua barang permintaan itu dari saya, dari Evin ke Bu Dara, tetapi tetap tanda tangan Bu Helen. Setidaknya dia tahu, wih mau belanja apa sih dia ini. Bu, kalau yang BUD itu kita ada disposisi. Kami, nah, kalau kami ini kan kebetulan di perawatan nggak ada apa namanya anggaran sama sekali, kan jadi yang jadi sebenarnya alurnya udah ini sih, udah ada gitu. Cuman itu tadi kami tuh bingungnya mengapa Eksekusinya nggak ada. Itu bijak sih sebenarnya. Berarti terakhirnya
cabang, iya. Ke ibu kan kita ada tanda tangan ibu. Berarti langsung. Dari Kasubag terus Berarti sekarang kita menetapkan yang beli barangnya, udah lah. yang membeli. Di mana jadi ada siapa di situ? Sebenarnya yang tadi itu tadi bahasa katakan Enggak lah, kalau barang koleksi Barang kecil. Barang kecil. Ya benar. Gimana benar? Selama ini sih kalau rumah sakit bu, tempat yang bisa diletakkan ada tempat Iya, itu. sebenarnya ya ada tetap kerja hukumnya, jadi kita Ada. Makanya sih sudah namanya tetap. Udah. Sudah ada tunjuk. Barang itu udah. Jadi Pokoknya Nah, itu. ini alurnya, tetapi bila itu situ, makanya saya bilang, bila itu saya beli sendiri, saya juga nggak mau. Oh, direktur itu beli di hutan. Tidak apa-apa yang tahu. Dan saya tahu di mana-mana. Ya, makanya saya nggak mau. Ya saya nggak bilang di sini loh, di mana-mana. Jadi saya tahu memang bagaimanapun bidang yang ini harus berperan. Nah, tidak menutup kemungkinan bila itu situ saya beli sendiri. Nanti saya konfirmasi ke penunjang atau pelayanan di mana bidang barang yang saya beli ini akan ditempatkan. Tidak masalah. Mungkin itu aja Pak. Nanti kami banyak koordinasi terkait boleh dan tidak inovasi dari teman-teman. Nanti kami telah lagi terkait kesejahteraan teman-teman. Kenapa di manajemen banyak termos kopi susu ya di ruangan kok nggak ada? Coba dibuat. Bisa sih sebenarnya bu, Iya. cuma tergantung dari ruangannya, mau ngambil atau enggak. Iya. Iya. Termosnya ini warna susu. Ntar coba ya, boleh lagi. Beli sendiri kami. Berarti nanti misalnya terus kan Abi baru tahu. dari kepala unit itu kan ke kabitnya di terapa masing-masing bidang. Iya. Jadi itu udah direktur udah ngapain mau ini sekarang mau ini. Oh iya benar-benar. Baru terakhir itu. Karena sebanyak Nanti direkturnya mau jalan. kadang-kadang masih bagi, misalnya lampu bunyi 50 ya enggak juga lah, paling 20 misalnya ya. Terus ini dari dulu lah saya ngomong nih untuk pelayanan yang di Panggoyan itu kan setelah yang dua bed itu tuntutan masyarakat dari dulu masih ada ke kita kok. Sama ya Pak Agus. Oke. Dari dewan, dari kepala dinas, dia kan pasti tidak menghubungi kan. Yang dihubungi itu saya. Kok dari dulu semenjak COVID kita mau revisi mau satu bed, kok susah benar katanya hanya di rumah sakit kita Putus Ibau yang seperti itu. Rumah sakit lain itu ada VIP yang satu tempat tidur. Untuk sampaikan dari zaman. Mungkin bisa diperamatkan kembali juga. Jadi kami sudah katakanlah bahasanya terkait mitigasi berkenaan dengan pelayanan penyakit dalam. Karena kita melihatnya itu bukan hanya dari penuh atau tidak, tapi kita berdasarkan BOR. Nah ternyata memang kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, BOR itu cukup mumpuni itu ada di penyakit dalam. Artinya turnover dari tempat tidur itu lebih cepat terisi di penyakit dalam. Nah,
Kita rencana memang mau aktifkan lantai 4, di mana lantai 4 ini ada pelayanan kelas 3 atau sekarang disebut pelayanan standar, kelas 2 dengan kelas 1 dan VIP. Nah, ketika kita hitung tempat tidur yang ada di lantai 4 ini, maka kita berusaha untuk membreakdown-nya berkenaan dengan SDM, terus sapras yang ada, dan ternyata memang ketika kita akan mengaktifkan lantai 4 ini, kami harus menggabungkan teman-teman flamboyan dengan anggrek, perawatnya. Nah, dengan dengan asumsi bahwa jumlah tempat tidur di sini sekitar 27, ditambah dengan yang ruangan pertama ini akan kita jadikan VIP juga, jadi 27 tempat tidur. Tapi kalau dengan ruang standar berarti dikurang 25 tempat tidur. Itu diperlukan sekitar 21 sampai 23 ruangan adminnya untuk berada di ruangan ini. Sehingga kalau lantai 4 nanti diaktifkan, maka anggrek itu akan kosong, flamboyan juga akan kosong. Nah, untuk tahun 2024 akan ada rencana, saya tidak tahu apakah finalisasi atau tidak. Anggrek yang Nusa Indah, Nusa Indah. Dekat kamar mayat, bedah ya, dalam. Jadi tahun 2024 katanya anggrek Dahlia yang sekarang dengan flamboyan itu akan dibongkar, sehingga untuk meremajakan anggrek dengan flamboyan menurut kami cukup boros, sehingga kita tanyakan dan akan nanti memperbaiki atau meremajakan Nusa Indah anggrek yang sekarang dipakai untuk penyakit dalam. Nanti Dahlia anak itu pindah ke situ kalau misal ternyata akan dibongkar. Jadi mitigasi kami seperti itu, tidak hanya melihat ruangan, sapras, tapi juga SDM. Artinya kalau nanti akan ada gedung baru di tahun yang akan datang, terus ternyata bisa diaktifkan, maka kita juga perlu ada tambahan SDM. Mitigasi SDM kami saat ini setelah kami sampaikan telan stafnya, sudah sampai kemana? Telan stafnya berkenaan dengan kekurangan jumlah perawat yang kami butuhkan itu sekitar 9 perawat lagi yang kurang dengan operasional sekarang. Kalau dihitung secara total itu sebenarnya cukup tempat tidur dengan perawatnya. Tapi kan tempat tidur kita ini kan pelayanan kita kan bukan jumlah totalannya sesuai dengan tempat tidurnya sama gitu. Sehingga artinya dengan jumlah tempat tidur hitungan Permenkes itu kami masih ada kekurangan 9 lagi perawat yang diperlukan. Itu operasional sekarang. Kalau untuk tahun depan gedung seperti ini, maka cukup banyak sebenarnya SDM yang kita perlukan. Nah, itu nanti kami juga akan melakukan telan staf lagi berkenaan dengan jumlah SDM. Walaupun ini kami nanti ada berhubungan dengan personel, dengan sapras segala macam. Nah, rencana nanti mengaktifkan IGD lantai 1 dan tahun ini lanjutan dari renovasi lantai, lanjutan pembangunan di lantai 2 untuk ICU. Maka kalau tahun ini berjalan, kemungkinan nanti kami kekurangan perawat yang ada di IGD dengan perawat yang di ICU untuk tahun ini. Kalau memang benar-benar lantai 2 nanti dilanjutkan pembangunannya. Untuk IGD aja, kalau sekarang ini dengan jumlah lorong yang atau unit-unit yang sudah terbagi itu, saya kira kalau misal dengan jumlah kunjungan meningkat nantinya, kami memang akan melakukan telah staf lagi berkenaan dengan kebutuhan SDM yang ada di IGD dengan ICU-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan mitigasi berkenaan dengan pengaktifan lantai 4 terus penonaktifkan. Jadi nanti kalau misal lantai 4 ini aktif, maka flamboyan itu kosong, tidak ada tugasnya, tidak ada SDM. Jadi kalau misal kita mau aktifkan lagi jadi satu kamar, mungkin masih bisa lah nunggu tahun depan gitu kan, selama 9 bulan ini kita operasionalkan terus
meremajakan sedikit terus dijadikan satu kamar satu tempat tidur, kita harus perlu SDM lagi. Ini tuh yang bisa saya sampaikan. Mbak Adi, mungkin sama. Mungkin kecuali terkait karena COVID perubahan penempatan pasien memang dikarenakan awalnya kita itu memiliki 30 tempat tidur untuk penyakit dalam. Karena udah ruang COVID akhirnya jadi menurun untuk kapasitas penyakit dalam. Di Anggrek 11, di Flamboyan itu 12. Karena kalau Flamboyan kita aktifkan satu-satu hanya muat 7 pasien. Jelas tidak akan mencukupi untuk kapasitas kita dengan kasus penyakit dalam. Makanya temporary diambil kebijakan dijadikan kelas 1 dengan 2 bed. Kita menempatkan untuk VIP pun kita tidak ada ruangan yang bisa terfasilitasi untuk menjadi VIP. Itulah alasan kenapa ya tidak representatif. Makanya kondisi kita sekarang mengikuti dengan kasus yang kita layani. Contoh temporary waktu kasus anak meningkat, mau tidak mau ruang manajemen mengalah kembali menjadi ruangan pasien. Seperti itulah dinamika kita, Bu, karena kasus yang tidak bisa diduga menyebabkan kita harus mengambil keputusan mana yang bisa kita gunakan untuk pelayanan kepada pasien. Tambah lagi, kalau lantai 4 yang kita aktifkan, maka kelas 1 itu hanya 4 tempat tidur, VIP hanya 2 tempat tidur. Berarti kita hanya bisa mengakomodir 6 tempat tidur aja. Padahal sebenarnya kebutuhan untuk kelas privat ini cukup tinggi. Jadi bisa saja nanti ini antri cukup panjang. Bahkan bisa jadi kita tidak bisa mengakomodir. Kecuali memang ada satu ruangan yang nanti kami kunci, VIP yang rencananya yang dipilihkan VIP di gedung di ruangan pertama ini. Itu bisa jadi untuk pejabat-pejabat Ya, yang semua VIP Satu ruangan dikunci Iya. aja. Kalau kami mau usulkan tuh kalau boleh di ruang perawatan bedah dan ruang perawatan anak memang dibuatkan kelas 1-nya sendiri. Karena Iya. selama ini kelas untuk perawatan bedah jatahnya misalnya BP tempat untuk perawatan kelas 1 kasus bedah. Jadi kalau memang di ruang bedah mau dibuatkan itu baru kita mengurangi kapasitas bed perawatan bedah. dan harus diremajakan. Iya. Nanti masalah nanti mungkin saya tidak perlu juga sampai kalau misalnya itu usulan dari bidang dan pelayanan mana-mana saja yang mau diremajakan, mari kita telusur ke lapangan langsung misalnya. Jadi apa-apa aja yang diperlukan dan sebagainya nanti coba didata. Makanya itu termasuk rencana kita ke depan. Nanti jadi bagian dari sub kota keuangannya di situ. Gitu. Terus ini VIP lama gimana yang bocor itu? Itu mau digunakan seperti apa? Apakah tidak bisa lagi VIP yang baru pindah ke yang lama? ICU. Salah. Yang bocor. ICU Itu gimana? Apa sih kendalanya ICU itu? ICU yang selama ini dipakai untuk COVID saya Bu ya? Iya. Ya, pas nih. Dek sampai ya. Jadi pas hujan itu Itu perlu diperbaiki karena akan banyak gedung-gedung yang kita pakai di area ini nantinya. Karena di sana akan dibongkar. Iya. Coba dilihat Belum pernah nengok itu, saya pikir nggak bisa ini. nanti di data apa yang gitu. Mari aku juga gelap pak. Tapi kamera apa? Keberanian tinggi untuk masuk di situ. Karena banyak orang. Sebenarnya kenapa kita langsung berusaha mengambil tersebut? Karena memang sesuatu rapat aja tanpa di follow up lagi kita pasti lupa. Iya. Rapat aja tanpa digonggong lagi kita nggak ikut. Nah hal-hal seperti itu makanya saya bilang kenapa nih jadi kayak mengait. Kenapa pelayanan anestesi sampai 4 miliar, 2 miliar? Karena apa? Tidak terklaim karena apa? Berminggu-minggu akan jadi berbulan, akan 6 bulan udah setengah tahun. Memang kalau yang seperti itu, kalau memang mau langsung kita terjun langsung dilihat apa yang perlu. Kalau nggak akan segera lagi. Udah lupa banyak pekerjaan, nanti kita nggak akan terpegang.